Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Rita dalam PJJ Matematika Selasa 16 Maret 2021. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat, suasana hati gembira untuk memulai aktivitas kita pada pagi hari ini dengan pembelajaran matematika. Baik anak-anak, sebelum kalian penilaian tengah semester, kalian telah mempelajari tentang luas permukaan balok sebelumnya ya, lalu ada jaring-jaring balok. Nah, untuk kesempatan ini kita akan lanjut dengan jaring-jaring kubus. Namun sebelumnya kita akan mengawali dengan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih atas rahmat kesehatan yang Kau berikan kepada kami, atas perlindungan-Mu di dalam istirahat kami malam tadi. Tuhan, kini kami akan belajar matematika bersama Ibu Guru kami. Berkati kami, buka pikiran kami, agar kami dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, singkirkan segala penghalang yang akan mengganggu konsentrasi kami dalam belajar. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita masuk dalam materi, anak-anak mari kita lihat kembali kompetensi dasarnya. Kita masih di KD 3.5 dan juga KD 4.5 dengan indikator memahami pengertian jaring-jaring kubus, memahami beberapa pola jaring-jaring kubus, menentukan gambar jaring-jaring kubus yang benar, membuat jaring-jaring kubus. Adapun tujuan pembelajarannya, melalui penjelasan dan praktik, siswa dapat menjelaskan pengertian jaring-jaring kubus dengan benar, menyebutkan paling sedikit 5 pola jaring-jaring kubus dengan benar, menentukan gambar jaring-jaring kubus dengan benar, membuat jaring-jaring kubus dengan salah satu pola dengan benar. Nah, kita akan masuk dalam materi. Anak-anak, Ibu akan mengawali dengan mengingatkan kalian tentang bangun ruang kubus. Nah, perhatikan. Di sini ada bangun kubus ya. Ini sudah diberi warna masing-masing ya. Nah, bangun ruang kubus ini dibuka sisinya ya. Dibuka sisinya sampai dibentangkan seperti ini. Nah, perhatikan yang warnanya hijau dengan hijau ini adalah sisi yang berhadapan. Kuning dengan kuning ini berhadapan, merah dengan merah berhadapan. Nah, warna ini tidak mungkin akan berdampingan, bersebelahan, tetapi dia selalu ada selanya warna yang lain ya, karena kalau dia berdampingan persis itu berarti tidak berhadapan sisinya. Oke. Nah, ini penjelasannya. Kubus adalah bangun ruang yang sisi-sisinya berbentuk persegi. Kubus mempunyai 12 rusuk dan 6 sisi yang luasnya sama. Semua rusuknya juga sama panjang. Ya, jaring-jaring adalah gabungan dari bangun datar yang menyusun sebuah bangun ruang. Bangun datar yang menyusun kubus adalah persegi. Nah, ini kubus, lihat ya. Ini bangun ruang yang sisinya ini berbentuk persegi. Nah, lihat persegi.
Persegi itu ukurannya sama semua, ya, sama panjangnya. Kemudian mempunyai 12 rusuk. Nah, ini dihitung aja, ya, garis ini. Yang bawah, yang atas, ini 4, samping kiri 4. Maaf, dan kita hitung aja garisnya ya. 1, 2, 3, 4, lalu 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rusuknya ada 12, sisinya ada 6 nih, kalau dibuka kan 6 ya. Nah, semua mempunyai ukuran panjang yang sama. Lalu jaring-jaring kubus itu adalah gabungan dari bangun datar yang menyusun kubus adalah berupa persegi karena jaring-jaring kubus. Selanjutnya, ini pola jaring-jaring kubus. Kalau jaring-jaring kubus polanya tidak sebanyak jaring-jaring balok. Kalau jaring-jaring balok itu ada 54 pola, ya. Ada 54 pola yang dihasilkan. Sedangkan jaring-jaring kubus itu hanya ada 11. Perhatikan, ini polanya kita membacanya dari sini. 1, 4, 1. 1, 4, 1. Lihat ini ya. Ini tinggal menggeser saja. Menggeser. Ya. Lalu ini juga 1, 4, 1. Ini 1, 4, 1. 1, 4, 1, 1, 4, 1. Jadi yang polanya 1, 4, 1 ini ada 6 jumlahnya. Kemudian ini polanya 2, 3, 1. 2, 3, 1. 2, 3, 1 ada 3. Ini pola 2, 2, 2 ada 1. Pola 3, 3 ada 1. Jadi untuk jaring-jaring kubus hanya ada pola 1, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 2, dan 3, 3. Nah, sekarang Ibu beri contoh. Nah, ada 8 gambar jaring-jaring kubus. Nah, pertanyaannya seperti ini. Manakah pola gambar jaring-jaring di samping yang dapat membentuk kubus? Ini pertanyaan pertama. Lalu yang kedua, manakah pola jaring-jaring di samping yang tidak dapat membentuk kubus? Nah, kita lihat mulai dari A. A ini adalah polanya 1, 4, 1. Ingat, tadi ada 1, 4, 1 ya. Berarti ini bisa. Ya. A ini bisa kita letakkan di sini. A. Kemudian B 1, 4, 1. Berarti B ini juga termasuk pola yang dapat membentuk kubus ya. Jadi dia masuk ke sini. Kemudian yang C. Yang C ini 2 dan 4. Tadi dalam pola itu tidak ada 2 dan 4. Berarti C kita masukkan pada bagian ini ya. Pola gambar yang tidak dapat membentuk kubus. Lalu yang D 1, 4, 1. Berarti dia masuk bagian ini. Kemudian ini yang E 3, 3. Ada polanya tadi 3, 3. Dia masuk bagian ini. Kemudian F 1, 4, 1. Ya, kita masukkan juga bagian ini. Yang 9. Maaf, G 2, 2, 2, ada polanya tadi, dia masuk ke sini. Kemudian ini H 2, 4, ini tidak ada polanya, maka yang tidak dapat membentuk kubus ada 2, yaitu C dan H. Selebihnya itu dapat membentuk kubus. Sengaja saya tidak menuliskan ya, nanti kalau saya memberi soal supaya kalian berpikir sendiri. Baik, selanjutnya, nah, ini kita akan membuat jaring-jaring kubus. Perhatikan contohnya, ya. Ini nanti kalian, karena membuatnya dengan kertas kambing, maka buat ukurannya jangan terlalu besar.
karena ini kan panjang kertas kambingnya ya. Kalau kalian mau memakai ukuran 10 cm saya rasa tidak cukup ya. Buatlah ukuran yang cukup, misalnya 7 cm atau 8 cm ya. Kalau 8 cm ini berarti ada 8 kali 4 itu 32 cm, lalu ini 3 kali 8 24 cm. Sebelum kalian membuat, kertas kambingnya diukur dulu panjang dan lebarnya berapa supaya kalian muat ya untuk membuat jaring-jaring kubus. Lalu jaring-jaring ini jangan lupa diberi sayap. Ini warna-warna coklat ini adalah sayapnya. Apa gunanya sayap? Sayap itu untuk merekatkan lemnya ya. Jadi kalau diberi sayap, nanti lem itu hanya diletakkan bagian sayapnya ini saja ya. Jadi tidak perlu memakai selotip lagi atau isolasi itu. Nah, berikutnya nanti kalian juga akan membuat kubus ya. Membuat kubus itu tentunya diawali dari membuat jaring-jaringnya dulu. Ini langkah-langkahnya ya. Langkah pertama, kamu siapkan kertas kambingnya, lalu kalian ukur di kertas itu mau berapa ukurannya, bebas saja ya. Kalau terlalu kecil kalian juga nanti repot melipat-lipatnya ya. Kemudian langkah yang kedua, kalau sudah diukur ya, boleh diukur pakai pensil atau pena juga silahkan supaya jelas ya garis-garisnya. Lalu nanti kalau sudah ini mulai menggunting. Kemudian langkah berikutnya, ini semuanya sudah selesai digunting, dan tidak lupa membuat bagian sayap untuk meletakkan atau merekatkan lemnya. Kita lanjut dengan langkah berikutnya. Nah, kalau tadi sudah digunting semua, lalu ini kita lipat-lipat pada bagian garisnya, ya kan? Kan tadi ketika mengukur kan ada garis-garisnya, kita lipat, bagian ada lemnya, itu dibubuhi lem ya, diberi lem, kemudian dilipat-lipat ya, direkatkan. Nah, ini perhatikan lipatannya tadi, kemudian bagian sayap yang harus diberi lem lalu dilipat, ditekuk ya, ditemukan antara sayap dengan sayap itu supaya bisa dilemkan. Nah, ini kubus yang sudah jadi ya, rapi. Oke, nanti kalian pun juga membuatnya harus berusaha rapi ya, membuat sendiri. Baik anak-anak, kalian sudah mempelajari bagaimana tadi pola bangun jaring-jaring kubus. Maka kita akan mengerjakan latihan soal. Ini ada 2 latihan soalnya ya. Nah, pertanyaan yang pertama, manakah gambar jaring-jaring di samping yang membentuk kubus yang mana? Tapi ini tolong digambar semua anak-anak, karena Ibu tidak memberi soal yang banyak. Kemudian yang 2, manakah dari gambar jaring-jaring di samping yang tidak dapat membentuk kubus? Yang mana yang tidak dapat membentuk kubus? Ya, jadi sebutkan ya, soal ditulis dan gambar dibuat, bukan gambar jawabannya saja yang digambar, tapi semua yang dalam peta ini digambar. Lalu nanti jawabannya silahkan di samping tanda tanya ini boleh. Lalu berikutnya tugas prakteknya ya. Kalian membuat jaring-jaring kubus menggunakan kertas kambing ya, jangan lupa diberi sayap yang gunanya untuk merekatkan lem. Kemudian pilih pola yang kalian suka, ukurannya bebas ya, jangan terlalu kecil supaya juga nggak merepotkan, tetapi juga
ukur dulu panjang kertas kambingnya itu supaya muat ya. Kemudian yang langkah kedua, kalau jaring-jaring ini sudah jadi, baru direkatkan hingga membentuk kubus. Nah, sebelum direkatkan itu difoto dulu ya. Ini yang bentuk jaring-jaring ini difoto dulu, karena nanti lain nilainya masing-masing ya. Tuh. Jadi tugasnya seperti itu, dikirimkan fotonya. Baik anak-anak, jadi pembelajaran kita untuk hari ini adalah jaring-jaring kubus ya, di mana seluruh sisi kubus itu sama besarnya, ukurannya sama ya. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita. Mari kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kami belajar pada hari ini. Tuhan, semoga apa yang telah kami pelajari betul-betul kami terima dengan baik, dengan jelas, agar kami dapat menyelesaikan segala tugas yang diberikan pada kami. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, semua tugas yang diberikan mohon dikerjakan dengan baik ya, dengan teliti, jangan menunda-nunda supaya tugasnya tidak semakin banyak. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali dalam PJJ selanjutnya.